Baik, selamat malam. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Elektronika Telekomunikasi. Dan minggu kemarin kita semua sudah menempuh ujian tengah semester ya. Ini sesuai jadwalnya itu tanggal 8 Mei. Kemudian ini batasnya tanggal 21 untuk dikumpulkan. Nah, kami sudah mengoreksi dan sudah menampilkan nilainya di portal. Kemudian di sini, nah ini pada pertemuan pada malam hari ini akan coba kita bahas ya, akan coba kita bahas untuk hasil pengerjaannya soal-soal kemarin. Kelihatannya kelihatannya mudah, tapi ternyata yang menjawab benar semua itu tidak ada ya. Nah ini soalnya, nah ini soalnya. Ini soal nomor satu itu menghitung frekuensi resonansi dan kemudian menghitung total impedans pada saat resonansi. Kayaknya mudah ya ini ya, tapi ternyata kok saya belum menemukan yang RPL ini menjawab dengan benar untuk menghitungnya. Kalau yang reguler itu juga, kalau nggak salah cuma satu orang yang benar menghitungnya gitu kan. Nah ini kita cek dulu ini ya. Jadi ini memang untuk nilai-nilai ini kami sudah set sedemikian rupa ya sehingga nanti kalau dihitung itu mudah. Khusus nomor satu ini kan nanti saya set nanti kalau dihitung itu dihitung tanpa kalkulator itu bisa ya sehingga nanti saya harapkan itu nanti mudah untuk menghitungnya. Yang nomor satu ini pertama itu menghitung frekuensi resonansi. Nah, menghitung frekuensi resonansi. Rumusnya sudah ada ya, rumusnya sudah ada, tinggal digunakan. Nah, ini kalau kita masukkan ke rumus ya, ini menjadi seperti ini kira-kira. Ini kan rumusnya sudah ada dan rumusnya sangat mudah digunakan ya. Frekuensi resonansi sama dengan seper 2 pi dikalikan LC. Nah, L-nya berapa? L-nya itu seperpi mikrohenry. Kemudian C-nya seperpi mikrofarad. Nah, sehingga ini seper 2 pi. Nah, ini L dan C-nya dimasukkan ke sini, ke dalam akar ini. Berarti ini seperpi mikrohenry dikali seperpi mikrofarad. Berarti kan seper pi kuadrat, mikro ini kan 10 pangkat min 6, ini juga 10 pangkat min 6, berarti 10 pangkat min 12. Nah, ini akar seper pi kuadrat kali 10 pangkat min 12. Kalau ini diakar kan menjadi seperpi. Nah, berarti ini berarti kalau kalau ini dimasukkan kan ini kan seperpi kuadrat diakar kan jadi seperpi. Nah, berarti ini menjadi 2 pi dibagi dengan pi kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kalau ini di dinaikkan ke atas, nah ini berarti kan seperdua kali 10 pangkat 6. Ya, 10 pangkat 6 itu megahertz. Ya, berarti seperdua megahertz atau 500 kilohertz. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya tinggal memasukkan aja udah ketemu nih ya, tanpa menggunakan kalkulator ya. Nah, ini. Ya, ya. Ya ini yang menjawab 500 kayaknya belum belum ada ya. Menjawabnya ada yang 500 megahertz, ada yang 50, ada yang 50 koma gitu kan. Ya kemarin. Nah, ini sehingga ini mudah untuk dihitung nih. Jadi frekuensi resonansi nilainya adalah 500 kilohertz. Nah, kemudian yang nomor dua, nah ini determine the total impedance when frequency of the source voltage is equal to resonant frequency. Ya, impedan pada saat frekuensi ini sama dengan frekuensi resonansi. Nah, kemarin di teorinya itu kan kalau ini frekuensinya itu sama dengan frekuensi resonansi, berarti ini ya, impedans L dan impedan dan impedan C ini saling meniadakan karena impedan L ini arahnya ke atas, faktornya ke atas, ini ke bawah. Nah, secara teori mestinya saat resonansi itu impedannya yang berperan hanya ini saja. Ya kira-kira ya nanti kalau dihitung ya mendekati 10 ohm gitu kan. Nah, coba kita hitung. Nih ya, 500 kilohertz kita masukkan. Frekuensi rumus untuk impedan sama dengan akar R kuadrat ya plus
XL min XC dikuadratkan. Nah, ini impedan untuk induktansi itu 2πfL, impedan untuk kapasitansi ya, kapasitansi untuk atau impedan untuk kapasitor, kapasitansi itu 1/2πfC. Nah, tinggal kita masukkan aja di sini ya. R-nya 10, 2pi ini ya, 2pi F, ini F-nya, kemudian L, L-nya ini L-nya 1/2pi kali 10 pangkat min 6 karena seperti mikro Henry ini ya. Nah, ini seperti mikro Henry. Kemudian dikurangi ini 2πf, ini F-nya ini F-nya ini, kemudian C-nya seperti mikrofarad. Nah, ini seperti mikrofarad. Nah, berarti ini. Oke. Kemudian ini ada pi, ini ada pi, kemudian ini pi ya. Pi di sini berarti hilang ya. Pi dikalikan seperpi hilang, ini pi kalikan seperpi juga hilang. Nah, berarti pi-nya hilang semua. Kemudian ini jadi 1000, oke, ini dimasukkan. Nah, ini ini 1000 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 6. Ketemunya berapa? 1 ini ya. Nah, kemudian ini 1000 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 6, ketemunya ya 1. Berarti 1 min 1 0. Nah, berarti di sini induktansi itu nanti nilainya berlawanan dengan kapasitansi. Nah, sehingga di sini 1 min 1 0. Nah, sehingga di sini yang berperan hanya R saja. Nah, berarti terbukti ya bahwa di sini pada saat pada saat frekuensi resonansi itu total impedan itu yang berperan hanya resistor saja, ya hanya 10 ohm saja ini. Nah, ini jadi rangkaian ini akan mencapai impedan minimum saat terjadi resonansi. Itu berarti nanti yang berperan untuk membentuk impedansi itu hanya resistansi saja, yaitu 10 ohm di sini. Nah, itu nomor 1. Kemudian nomor 2, nah ini, a transmitter feeds a square wave with a frequency of 1 kHz. Nah, ini ya. Jadi ini ada gelombang kotak dimasukkan atau dikirim dari transmitter dengan frekuensi 1 kHz masuk ke saluran transmisi yang mempunyai lebar bidang 5 kHz. Nah, sekarang perkirakan perbedaan sinyal di transmitter dan receiver. Nah, sekarang sinyal 1 kHz itu kan nanti mempunyai komponen fundamental 1 kHz dan komponen harmonik yang banyak ya, dari harmonik ketiga, harmonik kelima, harmonik ketujuh, dan harmonik ke-9 dan seterusnya gitu kan. Semakin tinggi harmoniknya, semakin kecil amplitudenya. Nah, sekarang jika frekuensi tersebut dimasukkan ke jalur transmisi dengan lebar pita hanya 5 kHz, ya maka otomatis harmonik yang tinggi-tinggi itu akan tertindas. Nah, ini akan mengakibatkan sinyal itu cacat. Nah, sebagaimana dulu pernah kita demokan ya, bahwa gelombang kotak masuk ke suatu jalur transmisi yang nanti itu bandwidth-nya terbatas, maka di bagian penerimanya akan cacat, sehingga tidak kotak lagi tapi sudah melandai gitu kan. Nah, ini bedanya ini ya. Jadi yang bagian pengirim itu masih berupa gelombang kotak, yang di bagian penerima nanti gelombang kotak tapi cacat. Ya, tidak kotak lagi tapi sudah melandai. Nah, itu nomor 2. Kemudian yang nomor 3. Nah, ini nomor 3 ini saya ambilkan dari jawaban yang sudah benar nih ya. Ya, dan sebagian saya lihat kemarin jawabannya juga sebagian sudah benar ya, sebagian besar sudah menjawab dengan benar. Nah, ini ada atenuator 6 dB. Atenuator 6 dB. Atenuator 6 dB itu kemarin ada yang terbalik ini ya. Pada beberapa isyarat yang mengerjakannya itu terbalik ini. Atenuator 6 dB itu berarti penguatannya adalah min 6 dB. Atenuator itu pelemahan 6 dB, berarti penguatannya min 6 dB. Min 6 dB, kemudian di sini untuk impedannya, untuk input output 75 ohm.
Ya, ini RO 75 ohm. Kemudian kalau menggunakan T itu berapa R1, R2, R3-nya. Nah, ini tinggal dihitung aja ini ya. 6 dB. 6 dB itu kalau dimasukkan ke rumus gain itu kan 20 log IL, 20 log min 6. Nah, berarti IL-nya nanti sama dengan 10 pangkat min 6 per 20 atau 0,5. Nah, berarti pelemahnya itu 0,5 pelemahnya. Nah, berarti di sini atenuator itu melemahkan tegangan input itu menjadi setengahnya. Jadi tegangan output itu menjadi setengah tegangan input. Nah, ini tinggal dimasukkan aja rumusnya untuk mencari R sama dengan RO 1 min IL, ini ya 75 kalikan 1 min 0,5 ketemu 25 ohm. Kemudian R3 dimasukkan rumusnya sudah ada, ketemu 100 ohm. Nah, ini kalau menggunakan T atenuator. Jadi kalau menggunakan T atenuator nanti ketemu untuk R-nya itu 25 ohm, R3-nya itu adalah 100 ohm. Nah, kemudian kalau menggunakan pi atenuator. Nah, kalau menggunakan pi atenuator tinggal dimasukkan aja. Ini RA sama dengan RB itu rumus dimasukkan. Nah, ini ketemu 225 ohm. Ya, ketemu 225 ohm. Kemudian yang RC ketemu 56 ohm. Nah, sampai di sini pertanyaannya belum selesai ini ya. Nah, ini what type of the attenuator should be used based on the number of component used. Jadi di sini jadi di sini kan untuk T attenuator harus menggunakan R25 ohm dan 100 ohm. Kalau menggunakan P attenuator harus menggunakan R225 ohm dan 56,25 ohm. Nah, ini kalau mau dibuat atau diimplementasikan, nah itu mana yang sebaiknya digunakan? P atau T? Nah, pemilihan T atau P ini, jadi atenuator T dan P ini tidak mempunyai kelebihan atau kekurangan ya. Jadi ini sama-sama atenuator, tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangannya, kecuali nanti pada saat kita mau mengimplementasikan itu yang lebih mudah yang mana, gitu aja. Nah, sekarang kalau dengan R25 ohm dan R100 ohm, nah kita mudah mengimplementasikan. R25 ohm tidak ada, ini bisa kita cari dengan resistor 100 ohm yang di paralel 4. Nah, ketemu 25 ohm. Kalau yang ini R225 ini harus menggunakan resistor berapa ini? Nah, ini agak agak susah ini ya. Nah, apalagi yang 56,25. Nah, ini susah. Nah, berarti karena yang pi atenuator ini lebih susah untuk diimplementasikan, maka di sini implementasi sebaiknya menggunakan yang T atenuator. Nah, jadi pemilihan atenuator itu hanya ditentukan dari seberapa mudah kita menemukan komponennya atau mana yang lebih sederhana pada waktu kita mengimplementasikannya. Kalau di sini kalau menggunakan T atenuator kita hanya cukup mengganti ini ya, nilai resistor 25 ohm dengan resistor 100 ohm di paralel sebanyak 4. Sehingga kita butuh ini untuk R itu 4 resistor, untuk R3 hanya butuh 1 resistor. Kalau yang ini, nah ini agak susah ini ya, 225 ini berapa ini? Bisa menggunakan 22 ohm, 220 ohm bisa ya. 220 ohm ditambah 5 ohm. 5 ohm didapat dari 10 ohm di paralel, 2 itu bisa. Tapi yang 56,25 gimana ini? 56,25 ini, wah ini agak susah kalau seperti ini. Nah ini, makanya ini lebih baik kalau menggunakan atenuator yang T. Nah itu untuk nomor 3 seperti itu ya jawabannya. Kemudian yang untuk nomor 4. Nah ini nomor 4 ini saya ambilkan dari yang kemarin sudah menjawab dengan benar ya. Ya, yang nomor 4 ini desain L atenuator dan tentukan insertion loss ya untuk mematchkan dari saluran transmisi 75 ohm ke 300 ohm. Kemudian dari 300 ohm kembali ke 75 ohm. Nah, ini juga sekali lagi ini hanya menggunakan rumus ya sehingga tinggal diaplikasikan. Kayak kalau nggak salah ini benar semua kemarin ya karena tinggal memasukkan rumusnya. Oke, tinggal ini R2 sama dengan RL, RL min RS tinggal dimasukkan aja. Di sini ketemu 260 ohm, di sini R3 ketemu 86 ohm. Insertion loss sama dengan 0,5
33. Gain, nah ini gain ya. Gain sama dengan kalau atenuator gainnya itu pasti negatif karena kan pelemahan. Ya, gainnya pasti negatif. Nah, kemarin ada yang menulis gainnya positif. Kenapa? Karena rumusnya gain sama dengan minus 20. Nah, kalau minus 20 itu ya kalau ininya masih masih bernilai di bawah satu IL-nya itu kan berarti sudah pelemahan. Ya tinggal dimasukkan aja ke rumus ini. Ya, kalau ini di bawah 0, di bawah satu ini kan berarti pelemahan. Ya tinggal dimasukkan aja ke sini. Nah, berarti tinggal masuk 20 log ini ketemu min 9,63 dB. Nah, berarti berarti untuk yang A ini dengan menggunakan L atenuator maka bisa dimatchkan dari 75 ohm ke 300 ohm dengan pelemahan 0,33. Berarti sinyalnya dilemahkan sepertiganya. Jadi kira-kira tinggal 2/3 gitu ya. Nah, pelemahan 0,33 itu sama dengan gainnya min 9,63 ohm, 9,63 dB. Nah, itu. Nah, ini rangkaian seperti ini ya. Ini 86, ini 260, ini 300, ini kan ini inputnya 75, outputnya 75. Ini menggunakan L attenuator nih 86, ini 260. Kemudian dibalik, kalau inputnya 300, outputnya 75, tinggal dimasukkan rumus, ini ketemu 260, ini 86, nah, tinggal dibalik aja ini ya. Gainnya sama, 0,33. Jadi penurunannya 0,33 atau min 9,63 dB. Nah, berarti itu ini 300, ini 75. Nah, jadi di sini 300 itu di sini ada sumber tegangan, ini resistansi inputnya 300, resistansi total di sini 300. Di sini 300 sehingga ini kan match. Di sini match. Nah, tapi untuk yang ini biar match ini kan harus menggunakan input 75. Nah, ini di total ini 75 ohm. Nah, sehingga di sini yang ini itu match dengan 75 ohm, yang ini itu match dengan 300 ohm. Nah, itulah itu fungsi dari input dan matching itu seperti itu agar mematchkan antara input dengan output. Ya, saya kira itu ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Nanti untuk yang minggu depan kita mulai masuk ke materi tentang amplitude modulation ya, modulasi amplitude. Sekian dan terima kasih.